Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Perkenalkan, saya Heru Wahyono sebagai salah satu dosen pengampu di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Bangsa Serang. Materi yang saya akan bagikan kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa adalah mengenai materi pekerti atau peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional yang diadakan oleh Universitas Bina Bangsa bekerja sama dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yang mana hari ini kita sudah sampai di hari kelima, dan kebetulan materi pekerti pembelajaran orang dewasa ini dibawakan langsung oleh Pak Rektor kita tercinta, yaitu Dr. Haji Burtason Ali Yusuf, SEMM. Selanjutnya yang ingin saya berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa, adalah proses pembelajaran untuk orang dewasa. Karena kita menganggap bahwa mahasiswa adalah orang yang sudah dewasa, maka sudah seyogyanya kita sebagai dosen yang lebih senior men-treat mereka sebagai manusia seutuhnya, orang yang sudah artinya mencoba mencari jati diri siapa mereka sebenarnya, bagaimana mereka belajar untuk bertanggung jawab lebih terhadap kehidupan mereka sendiri. Nah, biasanya sebelum saya lakukan proses pembelajaran di pertemuan pertama itu, saya selalu mencoba melakukan pemetaan ataupun mapping kondisi terhadap para mahasiswa yang nantinya akan diampu. Karena kita paham bahwa mahasiswa tentu mempunyai background pendidikan yang berbeda, keluarga yang berbeda, daerah asal, hobi, cita-cita, dan juga bagaimana kondisi real mereka, apakah mereka itu sekarang sebagai mahasiswa sambil bekerja atau sebagai mahasiswa murni. Karena memang tentu akan ada sedikit perbedaan dalam penerimaan, dalam tingkah laku, dan lain sebagainya. Dengan melakukan pemetaan atau mapping ini terhadap para teman-teman mahasiswa yang akan kita ampu nantinya, maka minimal kita mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi real terhadap mahasiswa kita nantinya. Dengan demikian kita bisa mendapatkan gambaran besarnya bagaimana nanti proses pembelajaran akan kita bawakan, bagaimana kita mencoba melakukan penilaian dengan lebih fair dan lebih tepat, begitu ya. Terus bagaimana juga memotivasi para mahasiswa tersebut sesuai dengan kondisi pribadi mereka. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai dosen pengampu itu bisa berempati. Berempati artinya menempatkan diri kita di diri para mahasiswa tersebut dengan kesulitan-kesulitan mereka, dengan background mereka, dengan masalah mereka. Selanjutnya adalah penting dalam proses pembelajaran itu kita masih menganut kepada pola pemikiran yang disampaikan oleh Carl Ransom Rogers, yang mana beliau menyatakan bahwa yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya mahasiswa memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran. Yang mana mendiang Carl Ransom Rogers ini memberikan 4 pendapatnya beliau, yang mana sampai sekarang pun masih relevan. Pertama adalah menjadi manusia berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Mahasiswa tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Artinya yang wajar-wajar saja. Tidak usah berlebihan, tidak usah jangan sampai kekurangan juga, karena memang kita punya target pembelajaran yang harus dicapai. Nah, mahasiswa akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Karena ya itu tadi, karena mereka sudah orang dewasa, mereka bisa memilih yang mana yang baik untuk mereka, mana yang tidak. Kemudian adalah bagaimana pengorganisasian bahan pembelajaran, berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi para mahasiswa. Karena kita sebagai dosen tentu lebih senior daripada mahasiswa, atau kadang-kadang ada juga isi yang lebih senior dari kita, mahasiswanya. Akan tetapi secara populasi biasanya memang mahasiswa akan lebih junior daripada dosennya. Nah,
kita menyampaikan ilmu-ilmu baru terhadap manusia, terhadap mahasiswa, sehingga itu semua nanti akan menjadi pengayaan keilmuan para mahasiswa tersebut. Kemudian kita juga harus menanamkan pemahaman bahwa belajar itu adalah belajar yang bermakna dalam masyarakat modern itu berarti belajar mengenai proses. Artinya jangan sampai mahasiswa itu hanya ingin melihat hasil akhirnya, nilainya A, B, C, D, tapi mereka harus melalui proses yang ada tahapan-tahapannya. Begitu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa. Kemudian yang bagaimana strategi saya untuk mencoba memberikan rangsangan dan juga minat dan perhatian mahasiswa terhadap materi yang kita sampaikan tentunya adalah kita menggunakan metode penyampaian perkuliahan yang bervariasi, baik itu membuat kelompok, bermain, peran, simulasi, curah pendapat, ataupun brainstorming, demonstrasi, studi kasus, dan lain sebagainya. Kita coba menggunakan berbagai macam variasi media, yaitu ada slide yang mungkin ya mudah-mudahan kita bisa buat cukup menarik, pakai game, kita bisa pakai Kahoot, bisa pakai Slido, film, dan lain sebagainya. Jika waktunya tepat, maka kita bisa menggunakan humor yang membangun nih Bapak Ibu sekalian. Karena mahasiswa tentu mereka mempunyai kapasitas yang berbeda-beda, sehingga dalam penerimaan tentu juga akan berbeda-beda. Nah, fungsinya humor ini adalah untuk merefresh ketika mereka sudah sudah sepaneng atau pusing gitu ya, minimal mereka bisa turun lagi tensinya. Nextnya mahasiswa itu adalah sebagai jika kita bisa analogikan adalah sebagai buku yang bisa kita tulis, maka kadang-kadang mereka itu kurang memahami yang kita biasa sampaikan. Menurut dosen itu biasa, tapi menurut mahasiswa belum tentu, karena itu tadi karena dari berbagai macam buku. Maka kita sebagai dosen harus bisa memberikan analogi atau peristiwa-peristiwa nyata yang mudah dipahami, mudah dimengerti oleh para mahasiswa tersebut agar pemaparan dari materi kita bisa lebih masuk. Nextnya kita gunakan teknik bertanya agar mahasiswa kita atau audiens juga lebih terlibat terhadap proses pembelajaran. Begitu Bapak Ibu sekalian mengenai pengalaman saya dalam mengajar mahasiswa. Mudah-mudahan berguna. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada kurang berkenan, mohon dimaafkan. Demikian pemaparan saya. Sampai ketemu lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu mahasiswa. Terima kasih.